Nabi Al-Haddad mengajak kepada kita untuk selalu iktikaf. Beliau berkata, hendaknya engkau sering-sering tinggal dan duduk di masjid dengan niat iktikaf, sebab masjid adalah rumah Allah dan tempat yang paling disukainya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-masjidu baitu kulli taqiyyin. Artinya masjid adalah rumah setiap orang yang bertakwa. Dan sabda beliau lagi, idza ra'aitumur rajula ya'tadu al-masjida fashhadu lahu bil iman. Apabila engkau melihat seorang terbiasa dengan masjid, maka saksikanlah dia sebagai orang yang beriman. Ini Al-Habib Abdullah mengajak kepada kita untuk sering-sering tinggal dan duduk di masjid. Maksudnya iktikaf, ya, niat. Begitu masuk masjid kita niat. Apa itu? An-a'takifa fi hadzal masjid sunnatan lillah. Akan ditulis ya. Di masjid-masjid banyak kita ditulis itu. Duduk aja nggak usah berwirid, nggak usah masjid, itu dapat pahala. Jadi sering ya. Nongkrong di masjid sebagai gantinya nongkrong di gardu. Kalau ada masjidnya jauh, masjidnya datangin. Kalau di mana, di Makkah itu di sini kan langgar ya, kalau di sana masjid. Jadi ada niatnya, orang membangun masjid itu ada niatnya ya, ada niatnya. Orang yang membangun masjid, Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan membangunkan dia rumah di surga. Walaupun cuma satu bata, tapi dapat rumah di surga. Dan rumah di surga ini lain dengan rumah di dunia, nggak ada seujung kukunya. Kehebatannya, kemewahannya, dan kemewahan dan seterusnya. Jadi duduk di kata Rasulullah, kalau kamu melihat ada orang yang sering di masjid atau nggak di masjid jauh, jadi musola, ya. Di musola ini apa ya, utak-utak dah. Ada bacaan, ikut baca ini di musola. Saksikan kata Rasulullah, itulah orang yang beriman. Jadi orang baik. Orang yang senang di masjid adalah orang baik. Orang yang senang di musola adalah orang yang baik. Walaupun cuma nyetel-nyetel, ya, migadan, itu orang baik. Ya. Apalagi ikut berjamaah, ikut bacaan di situ, ini orang baik. Orang yang beriman itu disaksikan, suruh menyaksikan. Ya. Pashidu, saksikan. Kalau sudah ada yang menyaksikan, berarti orang itu min ahli jannah, sudah ya, dari golongan orang ahli surga. Kemudian orang yang mengurus masjid, termasuk musola, termasuk tempat-tempat yang baik, seperti majelis, seperti apa, pokoknya tempat-tempat yang baik dah. Allah berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Artinya tidaklah memakmurkan masjid, dimakmurkan dengan dibersihkan, diadakan pengajian-pengajian, tahlil, zikir dan sebagainya apa? Di musola ya, maka itulah orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya digolongkan orang yang beriman. Jadi jangan dianggap remeh ya, duduk di masjid itu orang beriman dan malaikat menyaksikan. Walaupun cuma baca selawat, tabuhan itu iman, ini orang beriman, ini orang pilihan. Dipilih oleh Allah untuk jadi orang yang beriman pada Allah dan beriman kepada hari akhir. Di Rasulullah pun Shallallahu Alaihi Wasallam beliau memasukkannya dalam ketujuh orang yang dinaungi Allah di bawah bayang-bayang aras pada hari kiamat, ketika tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Jadi orang-orang yang hatinya terikat dengan kebaikan, dengan masjid, dengan kegiatan-kegiatan kebaikan,
itu nanti di akhirat orang-orang pada kepanasan. Ini ada 7 orang ya, ada 7 orang. Cuma yang salah satunya ini orang yang wa qalbuhu mu'allaqun bil masajid, hatinya yang selalu rindu kepada masjid, rindu, haus kepada kebaikan, haus kepada ilmu. Jadi dalam kehidupan dunia ada 2 orang yang haus, bukan haus minum ini. Kalau haus minum gampang aja minum, haus. Dalam kehidupan orang yang beriman ini ada 2 orang yang haus, artinya semangat haus. Nomor 1 orang yang mencari dunia. Yang nomor 2 orang yang mencari ilmu. Orang mencari dunia itu haus. Coba saya melihat, dapat ujungan 1 juta, maunya tambah, tambah giat, belabuh tambah giat, nyari duit tambah giat. Itu orang cari dunia. Tapi hati-hati, kalau sudah begitu hati-hati, gak bisa berhenti sampai bisa meninggalkan yang lain-lainnya. Kalau haus sama dunia itu pasti manusia. Kata Allah, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Hati-hati, jangan terlalu haus sama dunia. Haus itu nggak bisa berhenti. Orang cari dunia itu nggak bisa berhenti kecuali mati. Mati menyesal, ya aduh kenapa aku habiskan ini cari dunia. Haus, karena haus orang cari dunia itu. Coba panas katanya. Yang kedua yang bagus tadi dicela sama Rasulullah. Yang kedua bagus orang yang haus cari ilmu. Dimanapun ada ilmu, terutama ilmu yang wajib. Sembahyang wajib apa? Kita harus belajar. Apalagi sudah dewasa, umur 15 tahun ke atas. Kalau nggak ngerti tentang sembahyang, nggak ngerti tentang wudu, dosa kita itu berjalan di bumi seperti mayat yang mati. Mau sampai dibilang zombie. Jadi itu umur 15 ke atas. Sampai kapan? Sampai mati. Itu harus tahu apa? Sembahyang wajibnya apa? Sembahyang harus belajar. Apa? Wudu, banyu, semuanya, najis, semuanya harus dipelajari. Kalau tidak, sembahyangnya dilakukan. Jadi kita di dalam kehidupan sehari-hari itu, kita duduk di dalam masjid, kita menjaga kesopanan adab, menghormati ya. Dalam masjid itu dihormati masjid itu. Jangan kotor di masjid. Jangan guringan di masjid. Kalau musola ada bapak, kalau masjid jangan ya. Mengotori masjid, kalau bisa bersihkan masjid itu. Ada kotoran bersihkan, sapu. Jangan mengharapkan diberi orang duit, bersihkan musola. Jadi itu masjid. Jadi di dalam kegiatan kita di dalam masjid ini kita begitu juga ya, tempat-tempat yang baik. Kita masuk di sana. Sunnahnya dipakai kemarin ya. Apa kemarin itu? Memakai sandal kanan dulu, memacul kiri. Jadi mau masuk masjid, macul yang kiri, naik ke masjid yang kanan. Ini berapa kali kita naik? Itu pahalanya nggak bisa dihitung. Pahalanya besar sunnahnya. Berapa kali kita naik masjid? 5 kali. Sudah dapat berapa itu? Masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Baca doa lagi, ya Allah. Doanya kemarin kan Bismillah ya. Bismillah paling dikit. Selawat kepada Rasulullah. Bismillah, salatu wassalamu ala Rasulullah. Maghfirli dunubi waftahli abwaaba rahmatik. Jadi ya Allah, ya, ampunilah dosa-dosaku. Kalau di luar masjid itu kesempatan kena dosa ya. Tapi ketika masuk masjid dapat, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, bukakan aku ya pintu-pintu rahmatmu, pintu kasih sayangmu. Ya masuk masjid. Keluarnya bagaimana? Allahumma faftahli abwaaba fadlik. Keluar dari masjid, turun kaki kiri,
kemudian minta rezeki, keutamaan dari Allah. Mau kerja ke pasar, ke sawah, ke toko, macam-macam. Jadi dimulai dari mana? Dari masjid. Dimulai dari tempat-tempat ibadah. Rezeki itu datangnya dari sana. Jadi kalau kita itu bagaimana? Kasarnya itu kita minta izin sama Allah, minta sama Allah. Kerjanya seperti sekarang ini, ya tidak minta sama Allah, Bang. Kalau kita nggak minta sama Allah, ya jadinya sepi kerjaan itu. Coba kita minta, ya, minta ini aja doa. Belum, nggak usah doa lain-lain, doain aja ya Allah. Bukakanlah bagi aku pintu keutamaan. Nah, dibukakan oleh Allah. Dan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu kalau kita masuk masjid tapi nggak sempat nanti sembahyang tahiyatul masjid. Sebagai gantinya kita baca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 4 kali. Tapi lebih afdal kalau masuk masjid itu sembahyang tahiyatul masjid. Pahalanya nggak bisa dihitung, besar pahalanya. Terkejut kan enak. Kalau pahala ini ditunjukkan oleh Allah, pasar sepi. Orang malas dah masuk pasar, maunya masuk masjid aja, maunya. Allahumma ighfir dhunubi waftah li abwaaba fadlik wa tambah lagi wa a'udzubika minasyaitonir rajim wa junudihi, dan aku berlindung kepadamu daripada setan yang terkutuk dan konco-konconya. Tahu konco-konconya? CS. Teman-temannya setan itu punya teman setan ya. Punya geng. Ya. Ada yang geng apa? Ada geng motor, ada yang geng apa? Itu kalau di Jawa banyak geng-geng. Kebanyakan kalau ini setan itu punya geng juga. Tapi hebat-hebat gengnya setan. Ini orang ini kerahkan, yang ini kamu goda itu. Tapi ketika kita berlindung sama Allah, tidak berani setan. Ketika kita zikir kepada Allah atau kita berbuat sesuatu yang ikhlas, takut setan. Tidak bisa mudah. Kalau kita ikhlas karena Allah, itu takutan. Jinnya, setan ketuanya, iblisnya takut, apalagi anak buahnya, gengnya takut seberat. Untuk doa-doa. Kemudian kita mendengar adzan, kita jawab ya adzan. Yang dalam keadaan seperti apa aja ketika ada adzan, ampih dulu, jawab dulu adzan. Karena orang yang adzan ini pahalanya nanti di akhirat orang yang mulia. Digambarkan itu lehernya panjang, cuma itu sebagai tamthilan ya. Misal aja. Orang yang adzan di antara 3 orang ya, nanti di akhirat di antara 3 orang ini itu tidak akan ada rasa takut. Dia gembira duduk di mimbar yang utama. Siapa di antaranya? Orang yang adzan. Orang adzan ini jaminan ya. Kalau 7 tahun adzan terus lillahi ta'ala, jaminan dapat jaminan surga. Ya. Besar pahalanya. Nanti di akhirat sebelum orang dihisab, dia duduk di tempat yang mimbar yang bagus, bukan seperti ini. Ini lain. Ini bisa kempes. Kalau itu mimbarnya bertetean apa? Bertetean berlipat, pokoknya duduk tenang dengan mendapat apa? Mendapat jaminan. Dan orang dihisab dia jamin, makan-makan, minum-minum, pokoknya namanya jaminan. Dan orang yang menjawab adzan sama seperti orang yang adzan. Jadi perhatikan ini adzan dimanapun. Oh adzan di masjid lah, dengarkan. Dan waktu apa? Waktu lihat HP kan, kebanyakan. Terus jangan waktu ngaji, berhenti dulu ngaji itu, jawab adzan. Nah, yang dapat pahalanya seperti orang yang adzan. Jawab ya. Jadi kalau ada adzan, jawab.
Kita kemudian setelah itu doa ya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wa syarafa wa darajatal 'aliyah ar-rafi'ah wa ba'athul maqamal mahmud alladhi wa'atahu innaka la tukhliful mi'ad. Perbanyak kita doa waktu adzan sampai qomat, perbanyak doanya ya. Di antaranya kalau para habaib itu mendoakan orang tua. Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya, Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu doakan orang tua. Ada yang mengatakan kok cuma pengen 5, lebih yang banyak mendoakan orang tua. Kita ini sudah banyak didoakan orang tua. Mulai belum lahir sudah didoakan sama orang tua. Belum lahir sudah diselamati. Ada yang selamat 4 bulan. Ada yang menyelamat 7 bulannya. 7 bulan mandi-mandi itu menyelamat itu. Belum lahir sudah diselamati. Kita kalau kadang mendoakan orang tua itu bahaya kita ini. Lahir didoakan, ya, ditasmiyai. Ini berapa habis duitnya itu? Kada cukup. 2 kalau kambingnya 2 berarti berapa? 4 kambing. Kalau 2,5 juta berapa? 10 juta sudah. Jadi doa kita harus ya. Jadi doa itu. Kemudian jangan lupa lagi doa tambah lagi. Allahumma inna sa'alukal afwa wal afiyah wal mu'afata daimah fid dini wad dunya wal akhirah. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau kesehatan, sehat wal afiat. Sehat selalu. Jadi corona kada parah. Kita pengajar-pengajar berdoa itu alhamdulillah tahadus binikmah ya. Kita itu menceritakan bahwa kita ini dapat nikmat. Bukan kita ingkar sama corona, kan ada. Corona ada, walaupun tidak ada kelihatannya. Kelihatan nggak? Ada kelihatan. Doa juga begitu. Doa ini ampuh. Sesuatu yang nggak kelihatan, penyakit-penyakit itu amblas lorone. Seperti saya minum apa itu? Jamuran. Nah kita minta ya Allah, minta kesehatannya daimah terus menerus. Gak ada sakit, ya. Pilek gak ada, pusing gak ada. Ya ada sedikit ya. Kalau nggak sakit sama sekali bahaya juga. Fir'aun itu nggak pernah sakit. Fir'aun ini nggak pernah sakit, akhirnya ngangkut Tuhan. Sakit kepala nggak pernah Fir'aun. Padahal tak berdoa. Nah, tapi ini namanya lanjuran dari Allah. Ingat, kalau kita berdoa kemudian dikasih sehat, ini adalah pemberian Allah karena kita minta. Jadi habis azan itu tambahin lagi doa. Sebelum qomat tambah lagi doa yang lain. Doa usilahul mu'min. Jadi jangan malas-malas. Ya, terbukti. Kalau ini buktinya cuma setahun aja yang rame-rame itu, alhamdulillah seluruh jamaah kita pengajian saya yang sebulan penuh itu, alhamdulillah belum ada yang laporan kena corona. Berdoa doa. Ya kita bukan nggak percaya aja, cuma kita berdoa. Ada ini disingkirkan sama Allah. Boleh kita takut, cuma jangan keterlaluan. Mau masker boleh, ada masker boleh, terserah urusannya. Tapi doa ini harus kita jalankan. Jadi bukan hanya protokol, ya apa protokol itu? Masker, apa lagi? Menjaga jarak, apa lagi? Cuci tangan, apa lagi? Satunya apa itu? 4 ya? 3. Tapi ini juga masukkan. Jadi apa? Berzikir juga ini. Jadi berapa M itu? 5M lah. Termasuk membaca doa. Jangan takut tadi kada berdoa. Ini corona ini kada kelihatan. Yang tutup masker aja tembus. Apalagi vaksin. Tambah sakit berat. Nah, jadi doa ini mencakup kesehatan dan mencakup kemuliaan. Nah, jadi sehat. Makanya ulama-ulama itu sehat. Asalkan katanya Dr. Agus jangan periksa labor. Dokter yang ngomong bukan Habib.
Kalau nggak percaya buka dia yang di HP itu ada Dokter Agus, cari Dokter Agus. Nah, gitu. Dokter Agus itu masuk akal ya. Kalau abah saya itu masuk akal, soalnya abah saya itu punya darah tinggi. Tapi darah tinggi kalau dilarang nggak boleh makan kambing marah. Nah pas ada dokter boleh Bib makan kambing cuma jangan terlalu banyak. Cocok ini. Abah saya itu punya darah tinggi, nggak boleh makan kambing, nggak boleh minum kopi. Wah senangannya kopi, senangannya kambing nggak boleh. Ya boleh cuma sedikit aja, jangan banyak-banyak. Jadi itu. Jadi di samping itu kita berdoa, ya. Di berdoa ini sangat penting sekali karena doa itu adalah silahul mukmin, pedangnya orang mukmin. Jadi kita tidak bisa menang bertarung dengan musuh kecuali dengan pedang. Nah, doa ini pedang kita. Kalau kita berdoa maka kita sudah punya pedang. Pedang yang tajam. Apa harus mando ya, mando yang apalagi mando yang bisa terbang sendiri, hebat ya. Doanya dimantapkan ya. Jadi doa, jadi penting. Doa silahul mukmin ya. Doa ini adalah senjatanya orang mukmin. Musuh apa aja? Ya kita kan kebersihan cuci tangan lebih, bukan hanya tangan, wajah dicuci, tangan dicuci sampai segini, bukan sini, sampai segini. Mana lagi? Kepala, semua, kaki dicuci. Maaf ya, yang terselempit dalam cuci mandi kita. Masya Allah, hebat kita ini. Jadi jangan ragu-ragu, doa ini pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh orang membuat kita was-was, boleh, terserah. Memang tugasnya setan itu adalah menggoda kita, membuat kita ragu-ragu, was-was. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Kita berlindung kepada Allah daripada makhluk-makhluk yang membuat kita itu was-was. Ya kah? Was-wasan. Tidak sedikit apa? Ya kah? Was-was. Kita berlindung kepada Allah dari makhluk yang membuat kita was-was. Siapa yang membuat kita was-was? Minal jinnati, daripada jin, iblis, setan, wan nasi, dan manusia. Ada manusia ini. Ada manusia suka kipas-kipas ya. Nakut-nakuti, awas. Yang ini sepertinya kena buah mati. Padahal menurut agama itu kalau ada orang sakit, jangan sekali-kali ditakut-takuti. Harus diberi dorongan supaya dia itu punya harapan kepada Allah. Jangan takut dah sembuh ber. Jangan takut minum makan sembuh, insya Allah sembuh. Jangan takut-takut. Ada kawan yang sakit Pak. Ini sakit. Ada orang sakit jantung mati. Itu ngarannya di dalam agama ini ada namanya roja wal khauf. Ini ya, kita kembali sedikit. Roja wal khauf, ada harapan, ada takut. Kita kepada Allah harus punya takut sama Allah, punya harapan kepada Allah. Dan imbang ya, seperti saya. Jadi kalau ada takut, ya saya main takut. Ketika kita bermaksiat, kita takut kena siksa oleh Allah. Nah kita itu harus takut. Kalau tidak takut, ya apa? Tidak ada yang ditakuti, bahaya nih. Kalau takut sama Allah. Jadi jangan takut. Jadi sama Allah harus takut kita ini. Kemudian yang kedua apa? Harapan. Punya harapan diampuni oleh Allah. Dosa-dosaku diampuni, mudah-mudahan diampuni oleh Allah. Nah itu harapan. Nah biasanya kata ulama, kalau orang itu sehat, itu sama kasih takut. Hati-hati pen, jangan maksiat. Dosanya begini. Nah itu boleh. Pantas ya orang sehat. Kadang-kadang orang sakit lupa sama Allah. Nah ketika orang itu sakit, jangan ditakut-takuti. Ketika orang sakit, maka berharap insya Allah dosa pian diampuni oleh Allah. Insya Allah pian sembuh. Nah jadi orang harap, tegas lagi, giat lagi. Kalau takut-takut tambah. Nah itu caranya Islam mengajarkan kepada kita dua tadi itu. Nah,
Jadi kemudian bab yang ketujuh, adab mengerjakan sholat fardu dan sunnah. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal Allahumma ja'al lailatana hada lailatas sholihin. Ya Allah, jadikanlah malam hari kami ini malam harinya orang-orang yang soleh. Amin ya rabbal ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana ashrafna ala ladha ashrafna wa tub alaina tawbah taghsil kull hawbah wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah aw jiratin aw suhbah wal muslimina ajma amina rabbi asma fadlan wa judan man nala bikisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli sallallahu wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbihi idadat as-suhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi Allahumma hdina wa afina wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayka innahu la yadhillu man walayt wa la yu'izzu man 'adayt tabarakta rabbana wa ta'ala wa lakal hamdu ala ma qadait nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum inna wa minkum